Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pengendara sepeda motor di Kabupaten Goa terlibat tabrakan maut. Kedua pemotor tewas di lokasi kejadian. Petugas damkar mengevakuasi seorang lansia yang sakit dari lantai 2 rumahnya. Evakuasi berlangsung dramatis. Unjuk rasa menolak hasil penghitungan pemilihan kepala daerah di kantor KPU Kota Makassar berakhir bentrok. Kasus tewasnya seorang remaja yang dibawa OTK ke puskesmas beberapa waktu lalu di Kabupaten Pangkep hingga kini masih diusut aparat. Kepolisian korban diduga sering melakukan atraksi motor atau freestyle bersama rekannya. Sepekan berlalu, kasus kematian remaja 13 tahun bernama Reski masih diusut unit Reskrim Polres Pangkep. Polisi pun memperluas penyelidikan hingga ke Kabupaten Maros. Sebanyak 15 orang saksi sudah diperiksa, namun polisi belum mengetahui lokasi persembunyian remaja yang terekam CCTV membawa korban ke puskesmas Labakang. Polisi menemukan fakta baru, yakni korban diduga sering melakukan atraksi motor atau freestyle di jalan raya. Memang korban ini sering nonton balap-balapan dan juga mungkin sering, kalau kita lihat dari kelakuannya memang sering pakai motor freestyle. Semua yang terkait dengan korban ini kita periksa dan kebanyakan memang untuk saksi yang kita minta keterangan itu ada di Kabupaten Maros. Hingga saat ini polisi juga masih menunggu hasil autopsi korban dari tim forensik Bidokes Polda Sulsel. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sulawesi Selatan menggelar operasi simpatik sadar keselamatan tanpa overdimensi overload di unit penimbangan kendaraan bermotor Macopa, Kabupaten Maros. Dalam operasi yang digelar Rabu lalu, BPTD Sulsel melakukan pemeriksaan kelayakan jalan dari unsur administrasi, seperti dokumen bukti lulus uji elektronik kendaraan, angkutan barang, STNK, SIM, dan lain sebagainya. Selain itu, unsur spesifikasi teknis seperti kondisi fisik kendaraan, rem, lampu, kondisi ban, kapasitas muatan, dan sistem keamanan lainnya. Sebanyak 48 kendaraan ditemukan melanggar, diberi penindakan berupa tilang dan transfer muatan. Pemeriksaan ini merupakan upaya penekanan fasilitas kecelakaan dan meningkatkan serta keamanan lalu lintas. Penilangan dan untuk mungkin kalau kelebihan muatan itu kita bisa transfer, dan bahkan kalau dimensi kendaraan ada penambahan lebar, tinggi dan panjang itu bisa kita arah ke P21. Baik supir maupun pengusaha angkutan barang, ya kita harapkan nanti mereka pertama bisa mentaati segala aturan terkait dengan aturan barang ini. Beralih ke informasi lainnya, unjuk rasa menolak hasil penghitungan pemilihan kepala daerah di kantor KPU Kota Makassar berakhir bentrok. Masa aksi terlibat saling dorong hingga adu jotos dengan aparat pengamanan TNI Polri. Kericuhan mewarnai unjuk rasa puluhan masa aksi yang menolak hasil perhitungan pemilihan kepala daerah di depan kantor KPU dan Bawaslu Kota Makassar Rabu siang. Suasana pun semakin memanas saat sekelompok massa aksi bertindak anarkis. Untuk memukul mundur massa, polisi mengerahkan water cannon dan pengurai massa. Tim penjinak bom juga meledakkan sebuah tas berisi bahan peledak yang diduga milik pengunjuk rasa. Ini adalah simulasi sistem pengamanan atau Sispam Kota demi memberi rasa aman dan nyaman menjelang pilkada serentak. Jadi simulasi yang kita laksanakan hari ini tentunya dalam rangka untuk menjelang pelaksanaan pilkada 2024. Kemudian untuk pelaksanaannya tadi sudah diperlihatkan pelatihan untuk Sispam Kota
Mulai dari situasi hijau, kemudian situasi kuning, dan situasi merah. Sampai terjadinya kegiatan kita melaksanakan latihan basis pamungkota. Simulasi ini melibatkan 1.000 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Damkar Makassar, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Puluhan mahasiswa di Kota Makassar berunjuk rasa menolak pembahasan RUU Pilkada yang diinisiasi Balik DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara di Kabupaten Pinrang, mahasiswa desak DPRD untuk tidak melantik oknum caleg yang diduga terlibat kasus ruda paksa. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan Indonesia", puluhan massa aksi yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa berunjuk rasa di pertigaan Jalan Herstaning, Petarani, Kota Makassar. Mahasiswa menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat aturan baru bagi partai politik sangat mendesak. Mahasiswa memprotes langkah Badan Legislatif DPR RI yang seakan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa menuding langkah ini adalah cara untuk memuluskan langkah Kaesang Pangarep untuk ikut dalam kontestasi pilkada. Di dalam DPR ini ada beberapa koalisi Indonesia Maju Plus adalah salah satu atasan dari Kaesang Jokowi, dan itu kemudian besar akan meluluskan Kaesang untuk maju di Jakarta. Sementara di Pinrang, sejumlah mahasiswa menemui pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang untuk menyatakan penolakan atas rencana pelantikan oknum caleg terpilih berinisial KRN. Pasalnya, oknum caleg terpilih itu dilaporkan kasus dugaan ruda paksa di Polres Pinrang pada Juni lalu. Pelantikannya ini bisa ditunda karena berhubung ini kasusnya juga masih jalan dan juga belum ada putusan. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan lagi untuk kemudian bisa dilantik. Namun DPRD menyebut tidak memiliki kewenangan untuk menunda pelantikan caleg terpilih. Untuk pelantikan, menunda pelantikan bukan ranah kami, ada ranah tersendiri yang melakukan pressure untuk menunda penundaan itu. KRN belum menjadi anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang aktif. Maka badan kehormatan yang ada di DPR tidak akan bisa melakukan pressure, tidak bisa melakukan proses-proses sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran itu pun. Kedatangan mahasiswa saat menemui pimpinan DPRD itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Resor Pinrang. Raisa Habu dan Suardi Gatang melaporkan dari Makassar dan Kabupaten Pinrang. Diduga oleng dua pengendara sepeda motor di Kabupaten Goa terlibat tabrakan. Kedua pemotor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut antara dua pengendara motor terjadi di Jalan Poros Patalasang, Desa Sugumanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Rabu siang. Naas, kedua korban tewas di lokasi kejadian. Korban adalah Letda Syarifuddin, 35 tahun, dan Hardian Syah, 23 tahun. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad kedua korban ke Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Dari hasil olah TKP, tabrakan maut yang merenggut nyawa seorang perwira TNI itu terjadi saat motor Hardian Syah menyerempet pesepeda. Usai menyerempet pesepeda, motor hilang kendali dan menabrak motor yang dikendarai oleh Syarifuddin. Hasil olah TKP kita di lapangan tadi yaitu sepeda motor Aerox yang dari arah Malino ke Suminasa berserempetan dengan sebuah sepeda gayung. Jadi selanjutnya sepeda motor Aerox tersebut bertabrakan dengan sepeda motor NMAX yang dari arah Suminasa ke arah Malino. Jadi kita lakukan proses penyelidikan, kita dalami kasus tersebut terkait kecelakaan lantas yang terjadi. Guna penyelidikan lebih lanjut, motor kedua korban dibawa ke Mako Gakum Satlantas Polres Goa sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Seorang warga di Biringkanaya, Makassar menjadi korban penyerangan sekelompok pemuda bermotor hingga korban luka-luka lantaran jatuh dari motor. Belum diketahui motif penyerangan itu, dugaan sementara mereka tengah mencari musuh di sekitar permukiman warga namun salah sasaran. Dari rekaman CCTV terlihat dua pengendara sepeda motor yang berboncengan tiba-tiba menyerang seorang pengendara lain. Penyerangan dilakukan saat berpapasan di Jalan Kampung Nelayan Bahari Nusantara, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Senin malam. Korban yang baru pulang bekerja panik ketakutan saat melihat pelaku mengacungkan busur ke arahnya. Kemudian terjadi pergumulan. Korban berhasil menyelamatkan diri usai menendang wajah salah satu pelaku. Pelaku lainnya yang memegang samurai sempat mengejar korban. Namun teriakan korban mengundang perhatian warga sehingga pelaku kabur melarikan diri. Nah, sudah bentangkan busur, dia arahkan ke saya ini panik. Kasih jatuh motor di depannya supaya dia ini juga perlambat dia atau tidak kena busurnya. Nah, dia jatuh juga sempat ini. Artinya sempat berkelahi ya? Ada perlawanan seperti itu? Lawan dia, tapi yang motor satunya yang tidak jatuh itu dia ada kasih keluar samurai terus berteriak kutip bakto. Akibat kejadian ini korban mengalami luka lebam di bagian pinggang dan paha. Belum diketahui motif penyerangan ini, namun warga menduga para pelaku tengah mencari musuhnya yang tinggal di sekitar pemukiman tersebut, namun salah sasaran. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.